Selamat siang semuanya. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Made Dendra Kusuma dengan NIM 860374239 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ontologi menjelaskan apa yang dipelajari dalam pendidikan, misalnya manusia, belajar, dan perkembangan peserta didik. Nah, kalau epistemologi mengatur bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, misalnya melalui penelitian dan pengalaman belajar. Dan aksiologi menilai manfaat dan nilai moral pendidikan agar ilmu pendidikan digunakan untuk kebaikan manusia. Nah, dengan begitu, pendidikan tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan ilmu yang benar dan bernilai. Terus lanjut yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna membantu mengembangkan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan pengujian gagasan-gagasan filsafat. Misalnya, ketika guru mengajarkan berpikir kritis, keadilan, dan etika, maka pendidikan ikut memperkaya pemikiran tentang hakikat ilmu dan manusia. Semakin berkembang praktik pendidikan, semakin berkembang pula pemikiran filsafat ilmu. Oke, lanjut yang ketiga. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan filsafat ilmu? Karena digunakan untuk membedah dan memahami masalah pendidikan secara mendalam. Menurut ontologi, menganalisis hakikat masalah pendidikan. Contoh, apa tujuan sebenarnya pendidikan? Nah, kalau epistemologi itu menilai cara memperoleh pengetahuan yang benar. Contohnya, apakah metode mengajar sudah efektif dan ilmiah? Sedangkan aksiologi menilai nilai dan manfaat pendidikan. Contoh, apakah pendidikan membentuk karakter yang baik? Nah, dengan tiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dianalisis lebih jelas dan terarah. Lanjut yang keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Dalam kebijakan pemerintah membuat kebijakan Merdeka Belajar agar siswa lebih aktif, kreatif, dan sesuai kebutuhan zaman. Dalam kurikulum tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan karakter. Dalam pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi dan proyek agar siswa memahami ilmu secara aktif, bukan hanya mendengar ceramah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, manusiawi, dan bermanfaat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat siang.